Diduga karena kesal, istri minta cerai seorang suami di Dumai, Riau nekat membakar istrinya hingga tewas. Masa iya? Iya. Yang gendut tuh. Astagfirullahaladzim. Polisi belum menemukan motif pelaku yang membakar istrinya di kota Dumai, Riau pada Selasa 8 Desember 2020. Pelaku diketahui turut terbakar saat membakar istrinya di dalam kios. Warga di lokasi menuturkan tersangka tiba-tiba datang dan menyiram bensin ke tubuh istrinya. Api dengan cepat membesar membakar seisi kios hingga korban tidak dapat diselamatkan. Tersangka sempat menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung pelaku diselamatkan polisi dari amukan massa dan dilarikan ke RSUD Kota Dumai untuk mendapatkan pertolongan. Disiram bensin. Suaminya Pak? Iya, disiram bensin. Kata orang ya, Bapak nggak turun sana. Cuma ciri-ciri kebakarnya ya bensin lah kan. Ya, bensin ini sifatnya kan kalau udah panas dia meledak kan. Habis semua jasadnya? Habis lah, jasanya itu gosong. Gosong, orang nggak berani bantu, cuma kan api besar. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Fajri menyatakan polisi belum dapat menyimpulkan motif perbuatan nekat pelaku. Dari informasi di lapangan, diduga pelaku nekat membakar istrinya karena kesal korban selalu minta bercerai. Di daerah Dumai Selatan telah terjadi satu tindak pidana yang mana suami telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang menyebabkan meninggal dunia. Motifnya apa, Bang? Motifnya saat ini sedang kita dalami, yang mana saat ini pelaku sudah berhasil kita amankan, yang saat ini dilakukan perawatan di rumah sakit dikarenakan kondisi dari pelaku hampir 50% terkena sambaran api, sehingga kita lakukan perawatan ke rumah sakit. Guna kepentingan penyidikan, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum, sementara pelaku masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Dumai. Akibat perbuatannya, tersangka RS terancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Hanya karena memiliki wajah mirip ibunya, seorang bocah di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dianiaya oleh nenek dan tantenya hingga patah tulang. Biasa dulu, Bang. Biasa dulu. Siswa kelas 1 SD mengalami luka di sekujur tubuhnya akibat dianiaya nenek dan tantenya. Bocah 7 tahun itu dianiaya hanya karena memiliki wajah mirip ibunya yang dibenci kedua pelaku. Korban mengalami luka akibat benda tajam dan benda tumpul serta mengalami patah tulang. Korban sebelumnya tinggal bersama orang tuanya di Keramat Jati, Jakarta Timur. Namun orang tua korban pisah karena kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Korban diantar ayahnya pulang ke Bukit Tinggi untuk tinggal bersama neneknya Anizar dan tantenya Erni. Ketika di sana kita sudah melihat kondisi anak itu dalam keadaan luka, ditemukan memar-memar, ditemukan luka-luka baik dalam kekerasan benda tumpul maupun benda tajam. Kasus penganiayaan diketahui saat korban masuk sekolah pada 1 Desember lalu. Saat pulang, seorang guru melihat kondisi korban lemas dan tidak bersemangat. Saat diperiksa, terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Kasus penganiayaan sudah dilaporkan ke polisi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus mayat dalam septic tank di Bener Meriah, Aceh. Polisi telah menangkap pelaku dan akan membongkar septic tank besok. Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan kehilangan warga pada 25 November lalu. Polres Bener Meriah masih menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dikuburkan dalam septic tank. Kasus pembunuhan terungkap berawal dari penyelidikan laporan orang hilang sejak 27 April 2020. Namun oleh pihak keluarga baru melaporkan kepada pihak kepolisian pada 25 November 2020. Jasad korban ditemukan terkubur dalam lubang sedalam 2 meter bekas septic tank di belakang rumah orang tua tersangka di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Polisi mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan serta keterangan saksi-saksi, polisi menangkap IS yang merupakan teman dekat korban. Korban dikubur oleh pelaku di halaman belakang rumahnya di septic tank dengan dibungkus dengan selimut. Kemudian cara korban membunuh pelaku yaitu dengan menggunakan linggis
yang dipukulkan ke bagian tengkuk korban sebanyak 2 kali. Polisi telah menangkap tersangka pembunuhan berinisial IS yang merupakan teman dekat korban. Kepada penyidik, tersangka IS mengaku telah menganiaya korban hingga tewas pada Senin 27 April silam di rumah orang tuanya. Petugas telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan akan membongkar septic tank besok. Dari Benar Meriah Aceh, Yusradi iNews melaporkan. Pemirsa, di Nias, Sumatera Utara, seorang ibu tega menggorok ketiga anak kandungnya sendiri. Ayah korban mengetahui ketiga anaknya tewas di tangan istrinya sepulang dari mencoblos TPS di setempat. Warga desa Banua Sibohol, Kecamatan Namohala Esiwa, Kabupaten Nias, Sumatera Utara digemparkan dengan pembunuhan 3 bocah balita oleh ibu kandungnya sendiri. Ketiganya ditemukan tewas dengan luka di leher. Peristiwa ini baru diketahui ayah korban sepulang dari mencoblos di TPS setempat. Pelaku telah ditangkap polisi dan kini kasusnya ditangani Polres Nias, Sumatera Utara. Pemirsa, penemuan jasad termutilasi menggegerkan warga perumahan Bumi Satria Bekasi pada Senin lalu. Pelaku ternyata adalah remaja berusia 17 tahun yang dendam karena sering dilecehkan oleh pelaku. Jasad pria tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh pemilik bengkel yang hendak membuka kiosnya. Pemilik bengkel curiga dengan ceceran darah dan gunting yang berada di depan kiosnya. Saat ditelusuri, ceceran darah tersebut berujung ditemukannya jasad tanpa kepala dan kaki yang berada di bibir sungai. Potongan tubuh korban ditemukan di 2 lokasi, yaitu di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang dan tempat pembuangan sampah warga Kayu Dingin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Dari hasil penyelidikan sementara di tempat kejadian perkara, polisi menduga korban baru saja dibunuh beberapa jam yang lalu. Bengkel jam 8, dia teriak-teriak, ada mayat gitu. Ayo kita jarang pada keluar kan, bener apa kagak. Terus masih tegesin dia, mayat. Setelah dicek kondisi mayatnya gimana, Pak? Ya gitu, kaki dua-duanya nggak ada, cuma tangan kanan doang yang sebelah ada, leher nggak, kepala nggak ada. Korban ternyata adalah Doni Saputra, warga Cilacap berusia 24 tahun yang bekerja sebagai karyawan supermarket di Bekasi. Rusmini, orang tua korban, terlihat shock dan menangis histeris mengetahui anaknya tewas dibunuh. Menurut keluarga, selama 6 tahun terakhir korban tinggal di Bekasi bersama saudaranya. Doni dikenal sebagai anak yang pintar dan pendiam. Pelaku mengaku sempat berkomunikasi dengan korban pada Kamis pekan lalu. Ya, namanya orangnya pasti kaget. Cuman kan gimana lagi. Terakhir pulang kapan? Agustus kemarin. Pada hari Rabu, polisi menangkap pelaku mutilasi saat sedang bermain game online di wilayah Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pelaku yang masih berusia 17 tahun membunuh korban di rumahnya di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Dari rumah pelaku, petugas menyita barang bukti golok yang diduga digunakan untuk memutilasi korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengapa pembunuhan sadis di Bekasi bisa terjadi? Kami akan membahas bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan psikolog forensik Nur Afni. Selamat sore Pak Yusri dan Ibu Nur Afni. Selamat sore. Pak Yusri. Selamat sore Mas Abram. Baik Pak Yusri, sejauh ini perkembangan terbaru dari kasus ini boleh diinformasikan kepada kami Pak? Terima kasih. Jadi memang satu tersangka sudah kita amankan dan yang bersangkutan memang ini anak di bawah umur, masih umur sekitar 17 tahun. Dia mengakui semuanya perbuatannya sejak tanggal 6 sekitar subuh dia melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban inisial DS ini dengan melakukan mutilasi kepada korban tersebut dengan 4 bagian potongan besar, ya, dari tangan, kemudian badan ada tangan kanan, kemudian kaki dan juga kepala, dan dibuang di 4 tempat yang memang pada tanggal 6 tersebut ditemukan oleh warga di 2 tempat, baik itu tangan maupun
badan yang masih ada tangan kanannya satu. Kemudian tanggal 9 kita melakukan penangkapan setelah ada laporan. Kita kemudian menyelidiki bersama-sama dari Polda Metro dan juga Polres Bekasi, kemudian menyelidiki dan memang menemukan tersangka di salah satu tempat warnet. Ya, tersangka pada saat itu sedang bermain game. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kepada tersangka dan tersangka mengakui. Begitu, Mbak. Oke. Pak Yusri, ada dua framing yang harus dijelaskan. Apakah hubungan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban didasari suka sama suka atau memang ada unsur pemaksaan sehingga pelaku dalam hal ini adalah korban kejahatan seksual? Memang pada saat kita lakukan pemeriksaan, ya, diawali sejak bulan Juli 2019, korban berkenalan. Tersangka berkenalan dengan korban di salah satu bus karena memang tersangka ini setiap hari kerjanya adalah bermain, dia adalah pengamen ya di bus-bus, kemudian ketemulah dengan si korban, dari situ kemudian mereka berkenalan. Terakhir pengakuannya pada saat dia berulang tahun si tersangka ini, korban menginap di kediamannya, di rumahnya. Ya, memang beberapa kali dikasih uang oleh si korban ini kepada tersangka. Nginap di situ dan mulai awal dari situlah kemudian pengakuan daripada si tersangka, si korban ini melakukan asusila terhadap si tersangka, itu pengakuannya, dengan melakukan hubungan intim sesama jenis. Walaupun waktu pertamanya menolak, itu pengakuannya, tetapi setelah itu diberikan imbalan 100.000. Nah, mulai dari berlanjut itulah seterusnya sampai dengan pengakuan terakhir kemarin ada sekitar 50 kali lebih lah katanya pengakuan, tapi sampai dia lupa juga seperti apa. Itu yang dilakukan si korban terhadap tersangka. Baik itu dengan pertama dengan paksaan pengakuannya maupun juga rayuan dengan menggunakan uang untuk diberikan imbalan kepada si tersangka ini. Begitu Mbak, Mas Abram. Baik, berarti sudah lebih dari 1 tahun pelaku ini dilecehkan oleh korban ya Pak ya? Pengakuannya seperti itu. Sampai akhirnya terjadi insiden pembunuhan. Lebih dari 50 kali. Sampai akhirnya terjadi insiden pembunuhan, apa yang sebenarnya memicu hal itu, Pak? Motifnya bahwa dia menyampaikan bahwa memang sejak 4 kali lah ya. Dari setelah 4 kali itu sudah mulai tidak pernah korban ini sudah mulai agak dengan ancaman kasar terhadap si tersangka, dan kemudian juga pada saat dia melakukan persetubuhan itu tidak dibayar menurut dia, sehingga mulai timbul rasa benci kepada si korban ini. Nah, dari situlah kemudian juga muncul sesuai apa pernyataan daripada si tersangka ini, mulai timbul rasa mau membunuh si korban, niatnya akan membunuh, tetapi terlaksananya ini pada tanggal 5 ini, 5 subuh itu atau sekitar tanggal 6 subuh itu, itulah dia laksanakan karena memang ada agak sedikit ancaman yang agak sedikit keras dengan menggunakan sebilah pisau kecil, pisau lipat yang memang diancam kalau tidak mau dilayani nanti akan dihabisi. Itu pengakuan dia. Sehingga terjadilah persetubuhan, setelah itu tidur si korban, kemudian si tersangka mengambil sebilah parang karena memang mereka tidur di rumah daripada si tersangka sendiri. Jadi mengambil sebilah parang kemudian melakukan pembunuhan terhadap si korban, bahkan sampai dengan memutilasi. Pak Yusri, modus pelaku ini apakah memang dilakukan seorang diri saja atau dibantu oleh pihak lain? Dia melakukan seorang diri, ya, karena memang dia juga serba hati-hati katanya. Tidak ada temannya pun yang tahu kalau mereka memang ada hubungan, sering melakukan hubungan badan sesama jenis. Padahal malam itu memang dia berempat. Sempat jalan bersama-sama berempat, 1 wanita, 3 laki-laki. Tapi yang 2 ini sudah pulang, kemudian si korban bermalam di rumahnya si tersangka di daerah Bekasi tersebut. Kemudian itulah yang saya katakan tadi, punya rasa kebencian dan dendam, suka diancam, kemudian juga tidak menerima lah. Alasannya seperti itu, ini masih kami dalami semuanya. Sehingga terjadi pembunuhan dengan sangat keji, ya, karena memang niatnya sudah akan membunuh. Pertama ditusukkan kepada badannya si korban, kemudian setelah itu ke muka daripada si korban, bahkan sampai ke leher. Setelah itu dia bingung, mau dikemanakan jenazah ini, itu yang kemudian dia lakukan mutilasi di 4 bagian dan dibuang di 4 tempat yang tidak terlalu jauh dari kediaman rumahnya.
Baik, saya ke Ibu Nur Afni. Ibu Nur Afni, kalau dilihat posisi korban pelaku ini antara korban kejahatan seksual ataupun pelaku pembunuhan, bisa dibilang ada dua versi seperti itu. Pun anak ini yang masih berusia 17 tahun tidak sekolah, tidak punya orang tua dan hidup sehari-harinya mengamen. Seperti apa Bu sebenarnya posisi anak ini di mata hukum, Ibu? Apakah dijadikan korban atau pelaku? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya melihatnya, ketika kita melihat dari sisi psikologi, maka yang harus kita utamakan adalah dinamika. Bagaimana perilaku ini muncul. Jadi bukan dari salah benar dulu ya, gitu ya. Jadi kita melihat dulu bagaimana dinamikanya dia sampai ingin membunuh gitu ya. Nah, di sini ada satu kejadian, di mana kejadiannya adalah kekerasan seksual, dan anak ini ya katakanlah yang sekarang juga pelaku adalah usia anak, maka tidak ada kata-kata sebetulnya suka sama suka atau bagaimana ya, tetap saja di dalam saya kira di Undang-Undang Perlindungan Anak bagaimanapun anak-anak ini masih dalam perlindungan. Jadi ya harus dilihat dulu gitu ya, bahwa memang apalagi dia ini orang diri ya, tidak punya pelindung, ibu bapaknya tidak ada, ya seharusnya mendapatkan pemeriksaan yang jelas gitu ya, bahwasannya dia bisa jadi dalam posisi ingin melindungi dirinya lah berbuat seperti ini, karena tidak tahu harus meminta pertolongan pada siapa gitu ya. Terus kemudian seberapa berat dia dijadikan korban, mungkin itu bisa dilihat visumnya atau kondisi psikologisnya sendiri ya, dengan perilaku sodomi ini. Setelah mungkin awal diiming-imingi dengan uang, kemudian sampai ke sini-sininya tidak ada. Nah itu bagaimana perjalanan perasaan, pikiran, motivasi dari anak ini sendiri, sehingga anak ini pada akhirnya memutuskan demikian gitu ya. Karena ini usia anak gitu namanya. Bu Nur Arifah, kami akan dalami informasi Anda setelah jeda, tetap juga bersama dengan Pak Yusri Yunus. Dialog akan kami lanjutkan usai jeda.